Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lastim Studio. Nagan-nagan, ketemu lagi dengan saya di lokasi proyek Bantar Gedang. Di sini kita akan melakukan update project untuk proyek yang di daerah Bantar Gedang Ciberem ini. Dulu kalau tidak salah video terakhir masih tahap pembongkaran ya nagan-nagan. Nah, setelah beberapa bulan pembangunan, seperti bisa lihat di belakang sudah berdiri ya. Bahkan atap sudah tertutup, pengacian sudah hampir selesai. Nagan-nagan, untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam aja. Mari nagan-nagan. Nagan-nagan, pertama kali masuk kita langsung berada di area carport atau mungkin bisa disebut juga garasi ya. Nah, untuk area ini kurang lebih luasnya sekitar 8 kali 6 meter, cukup luas akan mungkin muat 2-3 mobil atau beberapa motor juga akan. Nah, untuk garasi ini konsepnya di depan akan. Jadi biasanya garasi itu menggunakan ruang kecil ya di pasar rumah di area pinggirnya misalnya, tapi untuk konsep bangunan ini area carport atau garasinya itu di area depan akan. Nanti bisa dilihat di gambar ya, untuk tampak depannya seperti ini. Jadi ada gerbang pintu garasi di depan, jadi mungkin untuk area fasadnya lebih terlihat itu garasi akan. Nah, seperti itu akan. Nah, untuk di area garasi ini sedang tahap pemasangan atapnya akan. Nah, untuk pengacian sudah hampir selesai ya, bisa dilihat di sekeliling akan. Nah, untuk proses penutupan ini untuk rangka atapnya itu menggunakan baja ringan. Untuk rangka atap sudah rampung ya, hanya mungkin ada beberapa yang dipasang untuk diperkuat akan seperti itu. Nah, untuk tutupnya hari ini tuh sedang di perjalanan ya menuju ke sini. Nah, untuk penutupnya itu kita menggunakan bahan alderon yang 2 layer akan. Nah, untuk sekarang masih memperkuat sembari menunggu untuk bahan penutupnya akan. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk area carport. Kita lanjut ke area dalam akan. Nah, jalur penghubung lah mungkinnya istilahnya di antara carport menuju bangunan utama itu ya di sini akan. Ini nanti mayoritasnya akan dipakai untuk area taman akan. Cuman yang saya pijak ini nih di bawah ini tuh nanti akan ada sebuah pijakan yang konsepnya kurang lebih nanti bakal ada batu-batu kerikil dan juga ada pijakan nantinya beberapa kotak yang akan ditutup sama granit akan. Nanti mungkin bisa dilihat ya di gambar tiga dimensinya bagaimana untuk area taman ini. Dan untuk kiri kanannya ada benteng yang salah satunya cukup tinggi, mungkin sampai 4 meter akan. Nah, untuk area ini tuh variasinya itu berupa listu sama kamprotan akan. Nah, bisa dilihat tadi di depan juga sudah mulai proses kamprotan dari depan ke belakang, sebelah sana nanti juga sama, cuman belum direalisasikan akan. Nah, untuk kamprotan juga sampai ke belakang sana ada ruangan kecil lah untuk semacam sirkulasi udara tambahan untuk area kamar akan. Nah, seperti itu akan. Kita lanjut ke dalamnya akan. Nah, akan kita udah mulai masuk ke bagian bangunannya ya, bagian ruangannya akan. Nah, di sini tuh setelah masuk tadi lewat pintu utama, yang pintu utamanya tadi cukup lebar ya ukurannya, nanti bisa dilihat di gambar akan. Nah,
belok kanan langsung ini tuh ada ruang living room, mungkin sekaligus ruang tamu bisa, living room juga, tapi lebih ke dominan living room sih agan-agan. Untuk di area living room ini pengajian sudah selesai agan-agan, openingnya juga udah jadi, mungkin ada beberapa yang belum diaci itu karena ada esteger sama kabel yang belum terpasang agan-agan. Nah, untuk plafonnya juga udah terpasang seperti biasa, ada variasi berupa drop ceiling dan juga drop ceiling untuk area nantinya box hordeng agan-agan. Nah, untuk di area living room ini ada kusen ya, kusen, ada pendingan dan ada jendela yang cukup gede ukurannya, bisa dilihat agan-agan. Nah, ini tuh fungsinya untuk sirkulasi dan juga pencahayaan. Jadi untuk living room ini nanti akan terlihat luas juga, ditambah akan penerangan yang cukup dan sirkulasi udaranya cukup. Jadi walaupun udara lagi gersang, insya Allah untuk karena sirkulasinya besar nanti akan enak, akan sejuk seperti itu. Nah, di sini juga ada akses nanti untuk keluar, karena agan-agan bisa dilihat sebentar ya. Nanti ke sini tuh akan ada area kolam ikan agan-agan. Nah, jadi akses dari ruang living room untuk bisa melihat ke area kolam seperti itu agan-agan. Agan-agan untuk kolam mungkin nanti bisa dijelaskan lebih detailnya nanti agan-agan ya. Mari kita lanjut ke area ruangan yang lain agan-agan. Agan-agan dari pintu utama terus ada living room, kita juga melewati lorong ya. Lorong untuk akses ke beberapa kamar dan juga nanti ke belakang dapur. Nah, mungkin bisa disebut unik ya agan-agan. Uniknya tuh di sini tuh ketinggiannya di area lorong ini sangat tinggi untuk nyampe ke plafonnya. Bahkan itu nyampe ke area atap agan-agan tuh. Ini sangat tinggi. Nanti di sebelah sana agan-agan, di sebelah sana di depan ya akan ada kusen jendela seperti itu agan-agan. Jadi untuk pencahayaannya juga akan pencahayaan dan sirkulasi udaranya juga masuk. Nanti area ini tuh untuk lorong ya udah selesai pengaciannya. Mungkin juga bisa dilihat akan udah mulai kita menggunakan cat dasar, terus kita juga udah istilahnya mendempul beberapa untuk retak-retak rambut dan sebagainya akan. Nah, untuk selanjutnya kita bakal ke area kamar 1 agan-agan. Nah, ini untuk area kamarnya. Ini kamar 1 lah. Jadi posisinya di depan dan untuk kusennya jendela juga lumayan luas ya. Bisa langsung lihat ke area taman depan agan-agan. Nah, seperti itu kurang lebih untuk kamar. Variasi dari plafonnya juga sama, ada drop ceiling, ada box hordeng yang nantinya posisinya untuk posisi hordeng ya. Dan untuk kamar ini mungkin bisa disebut kamar utama karena posisinya di depan agan-agan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita melihat hanya beberapa kamar saja ya, karena untuk ukuran dan juga model ruangannya kurang lebih sama. Di sini ada 4 buah kamar, yang cuman mungkin bedanya untuk area ini tuh istilahnya untuk kusen jendelanya hanya melihat ke area taman dan sebagainya untuk 2 ini. Tapi yang untuk di 2 yang seberangnya agan-agan, nah untuk di 2 ini nanti akan jendela kusennya menghadap ke area kolam tadi agan-agan seperti itu. Nah, sekarang sudah mulai ada progres pemasangan granit atau keramik salut dinding, yaitu untuk WC pertama. Nah, untuk yang WC ini sudah mulai kita pasang untuk area dindingnya menggunakan keramik ukuran 30x60 dengan motif kurang lebih seperti berlian seperti itu agan-agan. Sedang dipasang dan progresnya mungkin sudah 50% menuju tahap beres untuk ruangan yang WC ini agan-agan. Nah, kenapa sih kita mendahulukan pemasangan keramik dinding terlebih dahulu? Nah, agan-agan untuk informasi, jadi jika kita mendahulukan lantainya,
besar kemungkinan granit atau keramik lantai yang sudah terpasang di area WC itu nantinya akan tergores. Nantinya akan ada goresan, lecet, atau kerusakan kecil lah, karena sering dipijak saat pemasangan dinding. Yang pertama itu, kedua mungkin kotor, ketiga juga untuk pemasangan pada dinding WC itu nanti akan ada beberapa kesulitan agak-agak. Seperti itu, seperti lihat ya, ini sudah mulai tahap pemotongan karena untuk yang satu picis sudah terpasang agak-agak. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita lanjut ke area belakang ya, untuk area dapur akan. Oh, maaf, sebelum area dapur, di sini tuh kita ada ruangan khusus yaitu buat beribadah ya. Ini tuh area musola. Nah, untuk area musola ini pengerjaan sudah rampung, cat dasar juga sudah seperti yang tadi lorong itu, dan sekarang bahkan sudah masuk untuk pengecatan area plafon. Karena untuk penutup plafon dan rangkanya sudah terpasang, sudah kita proses pengomponan, dan akhirnya sudah kita mulai pengecatan. Nah, untuk di area musola ini terdapat juga area wudhu agan-agan, yaitu sebelah sini. Dan ini juga sudah terpasang ya, untuk pipa air bersihnya sudah terpasang. Ada 2 buah keran agan-agan nantinya. Nah, nantinya akan ada kenaikan elevasi juga untuk dari area living room, dari lantai utama ke area musola, seperti itu agan-agan. Nah, kita lanjut ke area belakang agan-agan. Untuk di area belakang ini, yaitu area dapur sekaligus area ruang makan. Ruangannya cukup luas karena nanti akan ada meja makannya di sebelah sini agan-agan. Nanti bakal ada meja makan, terus di sini juga ada meja dapur yang seperti biasa untuk ketinggiannya kurang lebih 80 cm agan-agan. Untuk lebar 60 dan untuk panjang menyesuaikan keinginan owner dan juga menyesuaikan untuk nanti ada interior, ada furnitur atau kitchen set agan-agan. Nanti bisa dilihat ya untuk gambar 3D-nya, gambaran nanti kalau sudah terpasang kitchen set seperti apa. Nanti di sini tuh akan ada kitchen set seperti itu. Nah, mungkin untuk area dapur kurang lebih seperti itu ya agan-agan. Untuk plafon tidak ada variasi, hanya sebatas flat ya untuk plafon. Nah, untuk sekarang mungkin kita ke area sana sebentar. Nah, area ini tuh untuk fungsi mungkin bisa dibilang sebagai area serbaguna ya. Nantinya bisa dipakai buat kamar tidur istilahnya asisten rumah tangga, atau mungkin juga bisa dijadikan sebagai kamar tamu, dan di sana juga nanti ada akses untuk keluar. Nah, ini juga mungkin opsinya bisa dipakai sebagai ruang tamu ya, apabila ada tamu yang istilahnya berkunjung lewat jalan belakang. Nanti di sini bisa dipakai juga buat ruang tamu dan juga untuk ruang bersantai buat ownernya nanti. Karena ya walaupun mungkin secara view kurang, tapi cuman untuk dari kesejukannya yang saya rasakan sekarang tuh, walaupun cuacanya panas, tapi di sini tuh adem. Mungkin karena sirkulasinya cukup seperti itu agak-agak. Nah, untuk ruangan ini seperti itu. Ada lagi satu ruangan yang tersembunyi ya, karena kan nanti di belakang ya, sebelah sana kita lewat lagi ke area dapur. Kita lihat aja ke belakang kan. Nah, kan untuk area yang saya berdiri di sini itu mungkin untuk area taman ya, area taman dan juga akses ke area tersembunyi di belakang sini. Nah, nanti akan ada pijakan juga nanti untuk akses menuju ke area sini agak-agak. Nah, area sini itu nantinya akan ada 2 ruangan. Mungkin kalau dilihat sih hanya satu ruangan ya kan ya, walaupun satu ruangan tapi fungsinya ada 2. Apa aja kan? Yang pertama yang di dalam itu nanti sebagai area gudang, penyimpanan barang-barang owner yang mungkin jarang dipakai atau mungkin sudah tidak terpakai tapi masih berharga, seperti itu akan nanti bakal disimpan di gudang. Nah, satu lagi di tempat saya berdiri ini nanti akan jadi area laundry. Nantinya akan dipakai buat area cuci, seperti
yang agan bisa lihat ya, untuk area cuci itu pastinya diperlukan keran juga untuk pengisian mesin cuci atau mungkin mencuci secara manual. Dan di sini juga disediakan nanti untuk stop kontak, yaitu untuk menyalakan mesin cucinya agan-agan. Nah seperti itu. Untuk area belakang ini ada dua ya, yang pertama gudang, yang kedua juga mesin tempat laundry agan-agan, seperti itu. Nah agan-agan, di area ini juga nanti akan ada akses ya, akses keluar. Nah di sini nanti ada akses keluar. Jadi untuk bangunan ini ada beberapa akses untuk kita keluar masuk tuh, yaitu yang pertama tadi yang pasti di depan ya, pintu utama. Yang kedua tadi di pinggir sudah dilihat ya, untuk area akses yang belakang. Yang ketiga di sini. Nah untuk area depan juga nanti bisa saya jelaskan di depan. Untuk area depan akan ada dua akses juga. Yang pertama lewat carport, yang pertama adalah lewat samping. Nanti bisa dilihat ya, di sana akan ada akses satu lagi akan-akan. Nah di belakang saya ini nanti ada kolam ikan yang ukurannya mungkin tidak terlalu lebar tapi cukup panjang. Di sini ada beberapa ruangan chamber juga, kurang lebih ada 5 chamber, 4-5 chamber, karena salah satunya akan digunakan sebagai alat mesin pompa nantinya agan-agan. Nah untuk kolam ikan belum masuk ke proses finishing karena pekerjaan bangunan belum rampung agan-agan. Takutnya kalau kita finishing terlebih dahulu nanti kembali kotor atau kembali rusak karena pekerjaan di atasnya gitu agan-agan. Untuk proses kolam renang finishingnya nanti di akhir. Kalau sudah hampir rampung bangunan baru kita akan mulai proses finishing sampai nantinya tersirkulasi dengan baik kolamnya agan-agan, seperti itu. Nah agan-agan untuk area belakang kurang lebih seperti itu. Nah untuk sekarang kita nyoba ke jalan pinggir ya agan-agan, jalan area samping bangunan, agar kita bisa lihat juga area sampingnya seperti apa, dan nanti akan kita bisa nyambung ke area depan agan-agan, seperti itu. Mari kan. Nah agan-agan, ini untuk area sampingnya ya, area gang samping bangunan. Ini tuh bangunan benteng kita udah bisa dilihat ya, udah kita cat dasar, udah kita lamir sedikit-sedikit seperti itu agan-agan. Nah seperti yang tadi saya bicarakan, ada akses di depan yang bisa masuk untuk area gang tuh di sini agan-agan. Di sini nanti bisa langsung masuk ke area dalam, ke area teras. Jadi untuk di area depan bisa masuk lewat carport tadi ya, lewat garasi, lewat depan, bisa juga lewat sini. Nah, karena kan untuk di area sini tadi saya lupa untuk menjelaskan ya. Di sini juga ada area roster, pembatas untuk area depan dan area kolam, seperti itu. Jadi untuk area kolam hanya bisa dinikmati lewat akses living room atau akses lewat jalan belakang. Nah, untuk lewat taman ini atau lewat teras ini tidak bisa dilihat secara langsung karena ada penghalangnya. Nah ini roster untuk tingginya kurang lebih sampai 3 meter agan-agan. Nah agan-agan, untuk update project kali ini mungkin cukup sekian. Nanti akan ada update project lagi di video selanjutnya agan-agan. Nah, agan-agan, bagi agan-agan yang ingin melihat portofolio kami, hasil render kami, hasil gambar kami, ataupun bangunan-bangunan yang sudah jadi, sudah rampung, bisa dilihat di media sosial kami di bawah ini. Nah, dan agan-agan juga yang berminat untuk membangun rumah, merenovasi rumah, bikin kolam ikan ataupun kolam renang, dan ingin konsultasi secara langsung, bisa ke kantor kami di alamat di bawah ini. Nah, dan agan-agan juga nih yang posisinya di luar kota Tasikmalaya, yang terkendala akses jarak, bisa hubungi kami di nomor WA di bawah ini untuk berkonsultasi. Nah, agan-agan, cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya di next update project Bantar Gedang. Terima kasih agan-agan.